Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelumnya, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan ini mahasiswa nanti diharapkan mampu menyusun tabel distribusi frekuensi data tunggal, kemudian mahasiswa mampu menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, sebelum nanti mahasiswa menyusun tabel distribusi frekuensi, mahasiswa perlu memahami dulu tentang tabel, ya. Sebenarnya mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan tabel, tapi di sini kita ingat lagi tentang aturan-aturan pembuatan tabel. Jadi di sini untuk tabel itu ada yang disebut sebagai judul tabel. Ini ketentuannya ditulis di tengah bagian teratas. Kemudian ada nomor tabelnya, ditulis secara singkat dan jelas, ya. Kemudian dapat ditulis dengan beberapa baris. Nah, kalau untuk yang kedua yaitu judul baris, ditulis secara singkat dan jelas, dapat ditulis dalam beberapa baris. Kemudian sebaiknya jangan dilakukan pemisahan bagian kata. Kemudian yang ketiga, judul kolom. Ini sama dengan judul baris, yaitu ditulis secara singkat dan jelas, dapat ditulis dalam beberapa baris, kemudian sebaiknya jangan dilakukan pemisahan bagian kata. Nah, yang keempat, ini di sebelah kiri bawah tabel dapat diberi catatan yang diperlukan, ya. Biasanya keterangan-keterangan tertentu tentang informasi yang ada di dalam tabel. Kemudian yang kelima, jika ada data mengenai waktu, maka waktu tersebut hendaknya disusun secara berurutan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca data yang ada dalam tabel, ya, jika waktu itu terurut. Nah, ini contohnya, contoh tabel yaitu tabel 2, jumlah lulusan mahasiswa dari program studi di FAI UAA pada tahun 2019-2020. Nah, ini ada judul tabelnya. Kemudian ini yang disebut sebagai judul kolom, ya, dan ini baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya, ya. Oke, kemudian ini kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Nah, ini yang disebut sebagai keterangan, ya. Tadi yang keempat yaitu catatan. Jadi memberikan keterangan dari data yang disajikan. Kalau di sini keterangannya adalah bahwa disebutkan sumbernya ini merupakan data Yudisium FAI UAA tahun 2019-2020. Oke, ini contoh tabel, dan ini nanti juga mungkin akan digunakan oleh mahasiswa dalam menulis makalah, ya, mungkin untuk menyajikan data, menulis tugas makalah, kemudian menulis skripsi, nanti menggunakan kaidah penulisan tabel seperti ini. Kemudian berikutnya tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi ini ada dua jenisnya, ya, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, kemudian tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi ini merupakan sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan mengelompokkan ke dalam interval-interval, dan setiap interval memiliki frekuensi. Jadi frekuensi ini nanti akan menunjukkan banyaknya data, ya, frekuensi. Nah, contohnya ini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Dibuat jika sampel penelitian tergolong kecil, jadi sampelnya sedikit, ya sekitar 30, ya, masih bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian tidak ada ketentuan umum dari jumlah sampel yang termasuk kecil, misalnya digunakan bila jumlah sampel kurang dari 30. Itu tidak ada, ya, tergantung kita saja. Biasanya juga tergantung jenis datanya, seperti contoh di samping ini. Ini adalah data mentahnya, ya. Jadi ini data nilai ujian PAI. Jadi di sini nomor 1 ACI
nilai 80, nomor 2 Alfi 80, nomor 3 Anita 80, sampai nomor 17 Sigit 90 nilainya. Nah, di sini data ini akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Wujudnya seperti ini. Jadi nanti kita hitung nilai PAI yang 90 itu ada berapa siswa. Nah, di sini 90 ada 4 siswa, nilai 80 ada 8 siswa, kemudian nilai 70 ada 3 siswa, nilai 60 ada 2 siswa. Nah, jumlahnya ini, jumlah frekuensinya ini kan 17, harus sesuai dengan jumlah banyaknya data, ya. Harus sesuai dengan banyaknya data. Di sini ada 17, maka ini nanti jumlahnya juga harus 17, ya. Oke, ini untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian di sini yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tujuan penyusunan tabel distribusi frekuensi data berkelompok adalah yang pertama, jika jumlah data yang disajikan cukup banyak atau sampel penelitian merupakan sampel besar, ya. Sampel besarnya di sini adalah ya lebih dari 30, ya, bisa dikatakan lebih dari 30. Kemudian yang kedua, data memiliki nilai yang beragam atau bervariasi. Jika banyak sampel lebih dari 30, jika variasi sedikit, maka diperbolehkan tidak menggunakan distribusi frekuensi data kelompok. Contohnya untuk kondisi yang kedua, nah ini contohnya adalah ini. Terdapat sampel sebanyak 50 orang, tetapi data tersebut hanya terdiri dari 6 jenis data, maka dapat disajikan sebagai berikut. Ya, jadi bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Meskipun sampelnya lebih dari 30, tapi kalau keragaman datanya sedikit, ya, kalau di sini kan keragaman datanya hanya 6 jenis data, yaitu ada 60, 65, 70, 75, 80, 85. Jadi di sini masih digunakan distribusi frekuensi data tunggal. Nah, meski demikian kita tetap diperbolehkan untuk menyajikan data di samping dalam distribusi kelompok dengan alasan tertentu. Oke, jadi tergantung tujuan. Kalau memang lebih mudah menyajikannya dalam bentuk seperti ini, ya disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data tunggal. Tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman mau tetap ingin menyajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data berkelompok, itu juga diperbolehkan. Berikut ini merupakan pedoman membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, ya. Yang pertama itu adalah menentukan banyak kelas. Jadi teman-teman nanti akan menentukan berapa sih banyak kelas yang akan akan disusun. Nah, yang namanya kelas kalau dalam distribusi frekuensi data tunggal itu ini. Ini kelas pertama, ya. Ini contohnya. Jadi misalkan ini adalah kelas pertama, 60 itu kelas pertama, 65 kelas kedua, 70 kelas ketiga, 75 kelas keempat, sampai 85 itu kelas keenam. Itu namanya kelas, banyaknya kelas. Nah, nanti kalau untuk tabel distribusi frekuensi, ini kelasnya juga sama seperti itu, tapi bentuknya interval, ya, atau selang. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelasnya ini dapat dilakukan dengan menentukan berdasarkan pengalaman, menentukan dengan rumus Sturges, ya, di mana K itu banyaknya jumlah kelas interval, itu bisa ditentukan berdasarkan banyaknya sampel, ya, atau data. Jadi di sini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log ini adalah logaritma, ya, nanti bisa dihitung menggunakan kalkulator. Kemudian menentukan rentang kelas atau ring. Nah, ring ini merupakan interval, ya. Jadi ring adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berapa sih data menentukan ringnya ini? Kita memiliki data terbesarnya berapa, data terkecilnya berapa. Nah, kalau di sini contoh ini
Contoh data tunggal tadi ya. Nah, ini artinya data terkecilnya adalah 60, data terbesarnya adalah 90. Jadi ringnya adalah 90 dikurangi 60. Hasilnya adalah 30. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah menentukan panjang kelas. Nah, untuk panjang kelas ini dapat diperoleh dari ring dibagi banyaknya kelas. Jadi kita bisa menentukan langkah ketiga jika langkah pertama dan kedua sudah diketahui ya hasilnya. Nah, setelah itu, setelah sudah kita menentukan panjang kelas, baru menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh teman-teman, susunlah tabel distribusi frekuensi data di bawah ini. Ya, ini ada contoh. Nah, data di bawah ini merupakan data hasil penelitian skor tes potensi akademik dari 63 mahasiswa di universitas di Sumatera Utara. Ini sumbernya adalah buku Indrajaya tahun 2019 halaman 49 sampai 68. Nah, di sini nih variasinya tinggi datanya ya. Jadi ada yang 120, ada 124, 125. Ini variasi datanya tinggi. Jadi kita perlu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Okay. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Ini ada. Okay. Jadi contohnya adalah bukan yang ini. Sebentar saya bukakan dulu. Nah, ini contohnya adalah teman-teman diminta untuk menyusun data yang tersedia ini merupakan skor TPA dari 63 mahasiswa, diminta untuk menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ada 63 data. Ya, jadi kita menentukan banyaknya kelas terlebih dahulu. Jadi di sini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, karena N-nya adalah 63, maka di sini N-nya diganti dengan 63. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 63. Hasilnya adalah 7. Jadi nanti akan ada 7 kelas. Ya. Kemudian langkah kedua, menentukan rentang data atau ringnya. Nah, nanti teman-teman melihat data di sini. Data terbesarnya berapa, data terkecilnya berapa. Setelah ditelusuri, itu data terbesarnya adalah 172 dan data terkecilnya adalah 108. Sehingga ringnya adalah 172 dikurangi 108, hasilnya 64. Kemudian setelah itu kita masuk langkah ketiga, menentukan panjang kelasnya. Panjang kelas adalah ring dibagi banyak kelas. Karena tadi ringnya di atas 64, ini ya, dan K-nya atau banyaknya kelas 7, maka panjang kelasnya adalah 64 dibagi 7, yaitu 9,14. Dibulatkan menjadi 10. Ya. Jadi kita ambil yang 10. Oke, kemudian selanjutnya itu teman-teman menyusun tabel distribusi frekuensinya. Nah, tabel distribusi frekuensi di sini bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada 7 kelas, kemudian panjang intervalnya atau panjang kelas intervalnya adalah 10, ya. Oke. Nanti bentuk tabelnya seperti ini. Kemudian diperoleh hasil perhitungan banyak kelasnya 7, kemudian panjang kelasnya 10 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi ini adalah menempatkan data terendah pada kelas pertama, kemudian batas yang kedua adalah batas bawah kelas pertama harus lebih kecil dari data terendah yang ada. Nah, di sini contoh. Data terendah pada contoh di atas adalah 108. Data terendahnya kan tadi 108 ya. Maka batas bawah dari kelompok kelas pertama adalah angka yang lebih kecil dari 108 atau 108 itu sendiri. Nah, penetapan besarnya angka pertama yang dikehendaki tidak ada aturan tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah data terendah dapat termuat. Jadi di sini untuk batas bawah itu contohnya seperti ini, teman-teman. Karena datanya 100, data terendahnya adalah 108 ya. Nah, contohnya ini. Maka ini
batas bawahnya ini. Nah, karena data terendahnya adalah 108, maka di sini batas bawahnya kita bisa ambil sama dengan 108 atau kurang dari 108, sehingga 108 tersebut termuat. Nah, kalau menurut saya itu jangan yang jauh-jauh ya, yang dekat dengan 108 saja. Bisa 108 itu sendiri atau 107. Oke. Oke, kemudian di sini, nah selanjutnya misal ditetapkan batas bawah kelas pertama adalah 105. Untuk menentukan batas atas kelas pertama itu bisa dilakukan sebagai berikut. Jadi panjang kelasnya itu sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Sedangkan panjang kelas tadi kan yang kita ketahui panjang kelasnya 10 ya. Nah, berarti tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi setengah satuan terkecil. Jadi kalau di sini 105, ini kan kita bilangan terkecilnya kan merupakan satuan. Kalau satuan kan berarti satuan terkecil 1 ya. Nah, oleh karena itu di sini dikurangi setengah kali 1. Jadi 105 dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 104,5. Nah, berikutnya tepi atasnya itu adalah tepi bawah ditambah panjang kelas, sehingga tepi atasnya adalah 104,5. Jadi di sini batas atasnya adalah tepi atas dikurangi 0,5 atas setengah satuan tadi, yaitu 104. Atau kalau lebih mudahnya seperti ini untuk menentukan ini, masukkan batas atas dan batas bawah kelas pertama ke dalam tabel distribusi, lanjutnya mengisi batas atas dan batas bawah. Oke, yang terkait panjang interval ya. Tadi kan menggunakan tepi. Kalau panjang interval itu merupakan tepi bawah dikurangi tepi atas. Sedangkan yang kita ketahui kan di sini batas bawah ya, batas bawah. Jadi kalau menurut saya tadi ada cara mudahnya. Jadi kalau misalkan di sini batas bawahnya adalah 105, panjang kelasnya 10, maka di sini batas atasnya adalah 105 ditambah 10 dikurangi 1 ya, atau ditambah 9 ya. Jadi 114. Kemudian di sini setelah 115 maka untuk kelas kedua dimulai dari 115. 115 ditambah 9 jadi 124. Terus 125 ditambah 9 jadi 134 dan seterusnya ya, untuk menentukan kelas intervalnya. Nah, setelah itu ini kan nanti muncul dulu ya, kelas intervalnya muncul seperti ini. Kemudian baru kita cek datanya. Ada berapa sih data yang antara 105 sampai 114 ya, atau lebih besar dari 100, lebih besar sama dengan 105 dan kurang dari sama dengan 114. Nah, kita cek datanya di sini. Kita cari ya, cari satu persatu. Nanti bisa dengan turus. Bisa dengan turus, tapi memang perhitungannya satu-satu nih. Nah, perhitungannya satu-satu. Jadi nanti dicari mana yang, kalau enggak nanti ini terus disandingkan ya, disandingkan. Jadi 105 masuk yang mana? 105 itu masuk kelas keberapa? 105 masuk kelas 105 atau 100 berapa tadi? 153, maaf. 153 dia masuk di dalam kelas yang mana? Oh, kelas yang kelima. Berarti nanti ini dicoret 1 strip gini ya, Pak. Kayak pagar itu ya, 1. Kemudian berikutnya 114 masuk ke kelas berapa? Oh, masuk di sini. Berarti nanti di sini diberi tanda ini 1 gini ya. Jadi nanti kalau sudah selesai semuanya dimasukkan akan diperoleh frekuensi seperti ini. Oke, itu cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nanti silahkan dipelajari lagi.
Nanti ini akan saya share juga kepada teman-teman untuk bahan belajar. Jadi silahkan dibaca dulu materinya, nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan baik melalui forum diskusi ataupun grup WA. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya untuk materi tabel distribusi frekuensi pada kesempatan ini. Saya akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.